La ilaha illallah. Nah itu ya, ikhlasul khawas, ibadahnya ikhlasnya orang yang khusus. Kalau ibarat kata kelas bisnis. Yang ketiga, nah ini berat nih, hampir rata-rata kita nggak ada yang seperti ini. Apa itu? Ikhlasul khawasul khawas. Tingkatan ikhlasnya orang-orang yang istimewa. Kelasnya apa ya, kelas apa tuh? VVIP kah? Eksekutif atau apa istilahnya itu? Kelas tinggi. Kira-kira kita nggak sanggup di sini. Apa itu? Bagaimana contohnya? Nah, itu adalah kata ulama, orang yang beribadah hanya mengharap ridhonya Allah, tidak mengharap surga, tidak takut dengan neraka, apalagi minta urusan dunia. Nah, pokoknya kalau Allah senang, selesai. Makanya kalau kita ya ikut haul, acara haul, ulama fulan, kiai fulan, dibacakan manaqib tuh, dibacakan manaqib ulama besar ini. Maka di akhir hayatnya itu diceritakan, maka berpulanglah beliau, tuan guru kita, tanggal sekian, bulan sekian, hari sekian, dalam keadaan dia ridho kepada Allah dan Allah ridho kepadanya. Dia ridho kepada Allah dan Allah pun ridho kepadanya. Itu puncak daripada ikhlas tadi. Puncak daripada ikhlas tadi. Nah itu enggak mengharapkan surga, enggak mengharapkan neraka, tapi ridhonya Allah Ta'ala. Ada enggak kita berani seperti itu beribadah? Ya Allah, enggak apa-apa miskin lah, enggak apa-apa. Enggak masuk neraka juga enggak apa-apa, masuk surga ya terserah lah. Yang penting engkau ridho kepadaku. Dicoba sama Allah Ta'ala, kelepek-kelepek juga kita. Nah itu. Jadi tidak lagi mengharap apa-apa, hanya ridhonya Allah Ta'ala. Tapi orang seperti ini tahan mental sudah. Tidak ada lagi perbedaan antara dipuji atau dihina, orang itu sama semuanya. Karena yang dilihatnya Allah Ta'ala. Dilihatnya itu Allah. Imam Ahmad bin Hanbal pernah difitnah. Ceritanya sangat panjang sampai beliau dicambuk. Dicambuk, pingsan beliau. Ketika beliau bangun, pingsan, bangun, apa yang beliau tanya? Sudah masukkah waktu asar? Sudah masukkah waktu asar? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, murid Imam Syafi'i. Muridnya bingung, ya Imam, kenapa engkau tidak tanya mana air minum, mana pakaianku? Kok engkau tanya, yang ditanya masalah sholat? Ya kata Imam Ahmad bin Hanbal, ya memang harus sholat kita ini. Kata sahabatnya, kata murid-muridnya, Imam engkau berdarah kan dicambuk tuh. Dicambuk karena difitnah beliau. Cambuk. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, Sayyidina Umar, beliau ketika ditusuk beliau ditusuk dari belakang, darahnya keluar, maka beliau tetap sholat. Memimpin imam sholat subuh. Nah itu dari pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, darah yang keluar dari tubuh itu tidaklah najis. Cuman kotor saja, tidak najis, tidak membatalkan salat. Asalkan bukan keluar dari kubul, dubur, bukan juga dari muntah. Nah itu. Selesai salat Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya tanya, wahai Imam, kenapa ketika engkau dicambuk, engkau itu tersenyum? Tersenyum. Tapi di akhir-akhirnya, sebelum engkau pingsan, engkau wajahmu itu seram apa ya bahasa kita ya, mencekam wajah itu, dan sampai akhirnya engkau pingsan. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Ketika aku dicambuk oleh algojo itu, aku tersenyum karena yang aku lihat itu bukan algojo. Yang aku lihat hakikatnya adalah yang menggerakkan algojo itu adalah Allah. Adalah Allah. Bisa kita seperti ini? Nggak bisa kita. Ya, yang menggerakkan itu hakikatnya Allah. Terus kenapa engkau menangis sampai akhirnya engkau pingsan? Kata Imam Ahmad bin Hanbal,
Pada saat itu celanaku tuh mau copot, baju ini mau lepas kena cambukan tuh kan ya. Ini tali kalau bahasa kita ini talut apa selawar katok ini tali, karetnya putus. Aku berdoa sama Allah, ya Allah jangan sampai auratku ini terbuka. Jangan sampai auratku ini terbuka. Nah kata ulama sebenarnya secara hitung-hitungan itu pasti kepelorot bahasa kitanya ya. Celana beliau itu, tapi dengan karamatnya Imam Ahmad bin Hambal itu celana itu nggak terpelorot sampai akhirnya beliau punya aurat terpelihara dan akhirnya pingsan. Setelah pingsan, pada saat pingsan maka Al-Ghazab pun tidak lagi mencambuk beliau. Coba lihat, yang dilihat itu adalah Allah. Ini yang dalam ilmu tauhid namanya apa ya? Apa namanya itu wahdatul sifat, wahdatul af'al, wahdatul asma, wahdatul af'al. Lalu apa ujung-ujungnya? Wahdatul wujud. Yang wujud itu cuman Allah Ta'ala. Itu. Ya sudah seperti itu tuh makomnya. Ya, kita mungkin nggak sampai di seperti itu. Ya, kalau di makom awam saja, alhamdulillah masih lumayan itu. Beribadah, baca yasin, mengharap pahala, cuman minta juga kabul doa. Ya ala kulli hal, dan itu wajar-wajar saja. Kenapa? Karena kalau kita nggak diimbing seperti itu, malas kita ibadah, malas kita beribadah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada orang ya kalau mau jadi imam tuh ya, yang jadi imam kah, yang makmum kah? Cuman ini sering dibaca oleh imam. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ilahi, wahai Tuhanku, anta maksudi, engkau adalah tujuanku. Wa ridhaka matlubi, ridhamu yang aku harapkan. Atini mahabbataka, berikanlah kepadaku ini cinta kepadamu. Wa ma'rifataka, dan kenal sekenal-kenalnya kepadamu. Nah, itu tuh orang makam seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya, orang sudah makam tinggi. Ada lagunya siapa namanya itu? Dewa 19. Dewa 19. Liriknya tinggi itu, tasawuf itu ya. Saya nggak hafal banget, cuman modelnya seperti ini. Jika surga neraka tak pernah ada, masihkah kau beribadah kepadanya? Ini kalau seandainya surga nggak ada, neraka nggak ada, kira-kira kita mau ibadah nggak lagi? Surga nggak ada, neraka nggak ada, kata Allah, engkau hidup di dunia ini sudah gini aja sudah modelnya. Kalau mati ya mati sudah, nggak masuk neraka, nggak masuk surga, nggak ada. Pertanyaannya, kira-kira ini kita mau nggak masih sholat 5 waktu? Kita ini kan karena ibadah ingin mengharap surga, ya menjauh dari maksiat karena takut neraka, kan itu tuh kita. Tapi nggak apa-apa, jangan dikatakan itu nggak ikhlas. Enggak, itu ikhlas, tapi ikhlasnya orang awam. Ikhlasnya kelas ekonomi. Nah, jadi seperti itu. Baik, 2 syarat ini mesti penting di dalam beribadah. Yang pertama tadi apa ya? Sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Di dalam ibadah mana itu? Ibadah yang berwaktu, berbilang, bertempat, dan ada gerakannya, ada tata caranya. Ya, bertempat, berwaktu, berbilang, tata caranya ada. Kalau sudah ada 4 hal ini, jangan ditambah, jangan dikurang. Tapi kalau 4 hal ini tidak ada, bebas kita. Mau dzikir, ya. Kita mau dzikir, wadhkurullah dzikran katsira, berzikirlah engkau kepada Allah sebanyak-banyaknya. Kita mau baca zikir apa? Saya hobi bacanya la ilaha illallah. Silakan la ilaha illallah sebanyak mungkin.
Oh, saya hobi subhanallah. Baca subhanallah sebanyak mungkin. Oh, saya hobinya adalah ya karim ya karim. Boleh baca ya karim ya karim. Tapi kalau sudah berbilang, berwaktu, bertempat, ada tata caranya. Jangan ditambah, jangan dikurang. Selesai salat kita, subhanallah, subhanallah. Berapa kali itu? 3-3. Alhamdulillah, alhamdulillah. Berapa kali itu? 3-3. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa kali itu? 3-3. Jangan ditambah, jangan dikurang. Ada satu masjid, saya tidak sebutkan masjidnya. Dekat masjid kita nih. Dekat Masjid Al-Ansar ini. Mungkin ada 1-2 kilo lah. Saya berapa kali sholat di situ. Kenapakah imamnya kalau berzikir subhanallah, 10 kali aja putaran selesai. Alhamdulillah, alhamdulillah. Telinga saya kayak yang salah atau imamnya yang salah ini. Nggak ngerti saya itu. Mungkin sekali mengatik itu 2 biji mungkin. 2 biji katikan bijinya. Jangan ditambah, jangan dikurang. Walaupun itu ibadah sunnah ya, ibadah sunnah. Tapi jangan ditambah, jangan dikurang. Jar guru Bahari, jangan ditambah, jangan dikurang. Kalau ditambah keasinan, kemanisan. Kalau dikurang, hambar. Pas. Mesti pas itu. Kita baca subuh, la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Setelah salat subuh, setelah salat maghrib. Tapi ada caranya. Bilangannya 10 kali. Waktunya kapan? Setelah selesai salat subuh, setelah selesai salat asar. Ya kan ya? Kemudian caranya gimana? Caranya masih bentuk kaki, duduk tawarruk. Duduknya duduk tawarruk. Berwaktu, berbilang, bertempat, apalagi? Kemudian bertata cara. Duduk tawarruk begitu, 10 kali. Tidak boleh umpama 9 kali berubah kaki, tidak bisa. Baca 10 kali juga tapi kakinya bukan duduk tawarruk, dan juga dapat kurang fadilahnya. Dan Nabi dikatakan siapa yang melakukan seperti itu maka dosanya 10 diampuni, diberikan dia 10 pahala, diangkat dia 10 derajat. Apalagi dijauhkan dia dari gangguan setan dan dijaga tidak ada dosa pada hari itu. Artinya kalau dia melakukan dosa kecil nih ya, langsung diampuni Allah Ta'ala. Itu tuh, begitu tuh. Nah, sehingga kata sebagian guru nih ya, sebagian guru itu, kalau beliau membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah yang setelah salat, nah, itu diantaranya itu langsung saja subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah sampai 3-3, alhamdulillah, langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar dan seterusnya. Kenapa? Karena dalam riwayatnya seperti itu. Tapi ada sebagian guru subhanallah, subhanallah, subhanallahil azim wa bihamdihi, alhamdulillah, 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 alhamdulillah ala kulli hal wa fi kulli halin, Allahu Akbar. Tidak tahu di mana ambilannya itu. Apakah ada zikir seperti itu? Zikir yang seperti itu, nah, apakah ada atau tidak? Tambahannya di antara subhanallah ke alhamdulillah, alhamdulillah ke Allahu Akbar. Kalau ada memang seperti itu, boleh. Tapi kalau seandainya nggak ada, sebaiknya yang jar orang kita original kah? Original. Yang original, yang aslinya. Tanpa ditambah, tanpa dikurang. Supaya apa? Supaya pas begitu. Ada beberapa hari yang lalu kami mendengar, ya sebelum umrah nih, kami baru balik umrah kemarin hari Kamis. Makanya masih bergoyang-goyang nih, bayangan. Kelawasan di pesawat, kelawasan di lift, ya, bergoyang kepala. Jadi ada beberapa hari yang lalu, entah di Mekah atau di mana, lupa tuh. Guru sekumpul, beliau ada videonya di Facebook atau di mana, Jarsidin, kalau kita membaca zikir, Allahumma ajirni minan nar. Karena memang riwayatnya seperti itu. Jangan dibaca Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Zikir itu Jarsidin dari Nabi, Allahumma ajirni dengan ya mutakallim. Ajirni ya Allah, selamatkan aku, lindungi aku, pakai ku ya mutakallim wahdah. Tapi kita bacanya apa ya? Allahumma ajirna minan nar. Pakai apa namanya? Apa namanya itu? Pakai kami. Allahumma ajirna, ya Allah selamatkan kami. Jamaah itu.
Tapi sebenarnya tidak salah juga kalau kita berjamaah bacanya, ya. Tapi guru sekumpul untuk menjaga keasliannya, begitu caranya bacanya. Apalagi ada 3 tuh ya, Allahumma ajirna minan, apalagi yang dibaca kemarin tuh ya. Ada yang kami ingat itu di situ. Nah, jadi kalau kita mendengar imam bacanya Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, itu untuk menjaga apa bahasa kitanya keaslian dari bacaan tadi. Nah, ala kulli hal. Nah, jadi itu 2 hal tadi mesti kita perlu jaga, tata caranya kita sama, yang diajarkan Nabi jangan ditambah, jangan dikurang. Dan kita kalau ingin tahu seperti itu ya mesti belajar. Mesti belajar cara sholat yang benar bagaimana, cara apalagi namanya itu puasa bagaimana, cara umrah, haji bagaimana, harus sesuai semuanya. Dan yang tidak kalah penting yang kedua ada apa tadi? Yaitu ikhlas. Dan berusahalah kita seikhlas-ikhlasnya, walaupun mungkin saat ini kita masih ikhlasnya orang awam. Berusaha nanti ikhlasnya khawas, tingkatannya orang istimewa. Artinya tidak lagi mengharapkan dunia. Allah balaskah? Allah tidak balas, dosa lagi sudah. Dosa lagi. Pikiran kita masuk surga, jauh dari neraka. Kalau sudah masuk ke situ, masukkan lagi yang ketiga. Kita mengharap Allah Ta'ala saja. Allah masukkan kita ke surga, alhamdulillah. Allah jauhkan kita dari neraka, alhamdulillah. Dan ingat, tidak mungkin Allah memasukkan orang soleh ke neraka, dan tidak mungkin Allah memasukkan orang jahat masuk ke surga, itu nggak mungkin. Karena janji Allah Ta'ala, orang soleh surga, orang jahat masuk neraka. Tapi yang terpenting adalah mengharapkan ridhonya Allah. Cuman ingat ya, kalau level yang ketiga ini banyak cobaan. Banyak cobaan. Orang wali itu banyak cobaan. Banyak cobaan. Kemarin kami berangkat, begitu ada kiainya, kata kiai, kalau orang mau jadi wali itu masih banyak dicoba. Banyak dicoba. Kalau nggak mau jadi wali, kalau nggak mau dicoba, kalau nggak mau jadi wali jangan dicoba. Artinya kalau nggak mau dicoba nggak usah jadi wali. Ya, wali itu banyak cobaannya. Baik, ala kulli hal, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan, terutama kami pribadi. Minta ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa akhiru kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.